Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Toko 2 Bapak Sugianto SPD UPT, yang kami hormati segenap Dewan Guru UPT SD Negeri Toko 2, juga rekan dari Universitas Nahdlatul Ulama. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan, diberi kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di ruang laboratorium UPT Negeri 2 dalam rangka diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, merupakan satu program dari CGP Angkatan 9 yang di sini ada Bapak Triwanto SPD SP dan juga Ibu Suci Puji SPD. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari kita Nabi Muhammad SAW. Dikutip Allahumma sholli ala Muhammad alladzi turja'u dulu min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya hari ini kita atau berkumpul di ruang ini. Yang pertama-tama acara kita pada siang hari ini adalah pembukaan, dan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Atau yang ketiga yaitu sambutan dari kepala sekolah diakhiri dengan penutup atau doa. Mengingat waktu yang cukup siang untuk memulai acara pada siang hari ini, mari kita buka dengan umur kita. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita nanti dan seterusnya. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholihah wa al-fatihah. Dan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang bertugas pada hari ini disilahkan hadirin dimohon berdiri.
Dilanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Bapak Sugiarto SPD APT. Disilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Triwanto dan Bu Putri Rahayu selaku BPT, dan kita hormati Bapak Guru Bapak Dua serta adik-adik mahasiswa umum yang saya hormati juga. Alhamdulillah kita mengajarkan pada Allah SWT pada berkatnya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita melaksanakan destinasi yang akan dikatakan oleh Abdullah dan Bu Siti. Dan pertama ini kami mengucapkan terima kasih atas kegiatan destinasi ini. Semoga kegiatan ini sedikit banyak memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu guru yang lain juga bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dan Bu Suci. Jadi nanti bagaimana budaya positif ini bisa dilaksanakan di kelas Bapak Ibu, baik di kelas 1 maupun kelas 6, dan nantinya budaya positif ini bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari di kelas. Nah, konsep bagaimana disiplin positif dan bagaimana nanti terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, dan juga ada beberapa materi terkait dengan segitiga restitusi, nanti mungkin akan dibahas oleh Abdi dan mungkin dari Bu Suci. Monggo kita persiapkan betul-betul untuk bisa mengikuti dan nanti bisa menyerap dengan baik apa yang akan disampaikan, dan endingnya nanti ke anak-anak. Jadi apapun kegiatan kita ini fokusnya nanti ke anak-anak. Jadi kalau kita mempunyai kompetensi apapun terkait dengan budaya positif atau terkait dengan materi yang lain, jadi imbasnya bagaimana ke anak-anak. Karena sekarang pembelajaran ini semuanya adalah berfokus pada anak. Sehingga budaya-budaya positif ini bagaimana nanti diterapkan ke anak, ini bisa berdampak pula pada anak-anak. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan destinasi yang akan dilaksanakan oleh beliaunya berdua ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Itu yang dapat kami sampaikan. Ada apa yang tidak terkenal, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan beliau kepala sekolah kepada beliau disampaikan terima kasih. Untuk selanjutnya, demikian tadi serangkaian acara pada siang hari ini. Bila kita tutup dengan bacaan kelas, semoga kegiatan pada siang hari ini membawa manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya waktu selanjutnya kami serahkan pada Permisi 1 dan 2 kepada beliau Pak Triwanto SPDC dan juga Bu Suci Justik. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran
Dewan Guru serta Mbak-mbak dari Universitas Nahdlatul Ulama. Nah, hari ini saya akan memaparkan tentang diseminasi menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Perkenalkan, di sini Bapak Triwanto SPD SD sebagai calon CGP Angkatan 9 dengan pengajar prakteknya yaitu Bapak Bagus Purbo Cahyono. Sedangkan saya CGP Angkatan 9 yaitu Suci Puji Astuti SPD dengan pengajar praktek Nani Widiana SPD, dan fasilitator kami adalah Bapak Suwono. Di pendahuluan ini yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit-bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan cara yaitu memelihara bibit tanaman, memberikan pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian di atas, maka kita dapat memahami bahwa sekolahan itu diibaratkan sebagai tanah, di mana tempat untuk bercocok tanam sehingga guru dapat mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang nyaman, aman, menyenangkan, dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang kurang baik. Dengan demikian, karakter murid bisa tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata kami yaitu aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dan menciptakan murid yang merdeka serta memiliki disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk capaian pembelajarannya yang pertama yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, serta 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman serta berpihak pada murid. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba kita melihat pertanyaan pemantik berikut ini. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Misalkan dapat ya. Dengan pendapat bapak ibu dapat mendisiplinkan anak itu anak termotivasi akan mengulangi kembali apa tidak, misalkan nanti kalau hukuman artinya mendisiplinkan anak ini? Karena apa? Karena takut karena takut. Jadi nanti anak disiplin itu karena takut, bukan timbul dari kesadaran. Jadi sebaiknya seperti apa? Ribon? Sebaiknya berarti bagaimana? Coba yang kedua, kalau begitu mungkin Bu Indah memiliki pendapat tentang pertanyaan pertama.
Menurut saya mungkin hukuman itu dapat mendisiplinkan anak karena dapat motivasi ekstrinsi, misalnya kalau wah nanti kalau saya tidak datangnya terlambat pasti saya dapat hukuman. Maka dari itu anak-anak jadi mungkin lebih ketakut ya, gitu. Nanti anak-anak dia akan berusaha untuk datang lebih pagi gitu. Terima kasih banyak. Nah, coba kita ke pertanyaan kedua, ya. Apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan MCK dapat meningkatkan disiplin anak juga? Mungkin Bu Desi, ya. Oke, monggo Bu Desi. Kalau saya hukuman dan mendisiplinkan itu berbeda. Oh iya, oke. Kalau hukuman itu akibat anak melanggar, tapi kalau mendisiplinkan itu bertujuan baik. Oh iya, terima kasih. Bedanya. Iya. Tidak terus. Nggak apa-apa, terima kasih banyak. Itu adalah pendapat dari Bu Desi. Beri tepuk tangan kepada Bu Desi dan juga. Sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Apakah pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Pak monggo. Pada dasarnya terkait dengan pemberian penghargaan ini juga dapat memberikan motivasi, tetapi motivasi itu nanti tujuannya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Jadi secara prakteknya ini bisa memberikan motivasi, tapi hanya bertujuan aku beroleh penghargaan, beroleh hadiah, dan itu mungkin tidak bagus juga bagi yang tidak mempunyai prestasi, karena yang tidak punya prestasi atau yang tidak bisa otomatis tidak pernah ikut penghargaan, mendapatkan penghargaan. Mungkin ini terkait dengan motivasi belajar anak, ini mungkin lebih baik guru itu memberikan respon yang terbaik untuk semua anak agar bisa belajar dengan baik. Jadi tidak cukup dengan penghargaan, tetapi penghargaan itu mungkin tidak berlaku bagi semua anak. Terima kasih Pak Ki atas Dan sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada sebuah paradigma baru. Misalkan ini ya, suatu contoh, ada sesuatu hal yang berharga di dalam tangan Anda. Coba menggenggam, ya. Di dalam genggaman Anda itu ada sesuatu yang berharga. Nah, kemudian yang Anda genggam itu, ya, yang Anda kepal genggam itu, Anda genggam sekuat tenaga. Ada teman Anda yang membujuk atau mengancam, menghardik agar membuka kepalan yang Anda kepal. Nah, bagaimanakah apa yang terjadi? Apakah panjenengan akan melepaskan kepalan itu atau akan tetap mengepal? Tetap mempertahankan. Nah, berarti di sini kita bagaimana? Reward? Kita apa? Kita yang memiliki apa? Kontrol terhadap diri kita sendiri. Apakah kita nanti akan? Ya betul, Citra. Gitu. Berarti kita memiliki kontrol. Nah, di sini ya
Ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Nah, itu ada di situ contoh stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kenyataannya adalah seharusnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Begitu pula tentang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal terkadang semua perilaku itu memiliki tujuan-tujuan sendiri. Nah, di sini orang lain bisa mengontrol saya. Kalau untuk teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, seharusnya adalah adanya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus untuk stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di dalam teori kontrol itu seharusnya model berpikir menang. Nah, ini teori kontrol tersebut. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kedua, semua berperilaku memiliki tujuan. Tujuan menurut teori motivasi yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Yang ketiga yaitu model berpikir menang-menang, di mana di sini adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Keempat yaitu kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri mendorong orang untuk belajar, mengontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuannya, yaitu tujuan mulia, sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang dihargai. Nilai-nilai tersebut disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan tersebut bersifat universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun dengan sendirinya, sehingga dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah menurut Dian Gosser tahun 1998. Nah, satu lagi yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila, antara lain beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di sini ada tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun secara bersama-sama. Kedua, menentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolahan Anda atau sekolahan kita. Curahan pendapat dalam kelompok. Yang ketiga adalah menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama.
bahasa kembali dalam kelompok utama. Yang terakhir yaitu membuat poster atau muatan di sosial media tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Contoh penerapan membuat nilai kebajikan di kelas. Nah, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa menuliskan curahan pendapat mereka. Ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif yaitu jangan berlari di kelas atau koridor, maka kita ganti menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Keempat, ditinjau kembali daftar curahan pendapat yang telah dicatat. Anda mungkin akan mendapatkan bahasa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, mengajak warga sekolah atau murid untuk menuliskan nilai kebajikan atau keyakinan yang dirujuk dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan kelas untuk saling menghormati atau nilai kebajikannya adalah hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati secara bersama-sama. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke dalam keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima, yaitu meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7 prinsip keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, maka warga kelas akan sulit untuk mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan untuk meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru, semua warga atau murid. Di sini keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, bisa berbentuk poster. Nah, ini contoh anak-anak waktu menuliskan apa itu keyakinan pendapat-pendapat mereka yang ingin dituangkan. Mereka menempelkannya pada papan. Nah, sekarang ke materi selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di dalam 5 kebutuhan dasar manusia ini ada tentang kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu mengenai tentang sandang, papan, pangan, seperti itu. Sedangkan kebutuhan untuk diterima adalah misalkan dengan teman sejawat, diterima dengan teman satu kelas, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau penguasaan, merasa aku memiliki kompetensi, aku bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Kebebasan, di sini kebebasan adalah bebas mengutarakan
apa yang diinginkan, kesenangan, yaitu bebas mengutarakan kesenangannya, bahwa misalkan saya senang terhadap buku ini atau lagu ini dan seterusnya. Nah, menurut Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada dalam diri kita sendiri. Ya, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara-cara yang positif. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Triwanto sebagai penyaji kedua. Pak Tri, mohon dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah dari ingkang datang ajeng nggih, langsung mawon. Kita sharingnya ya, kita buat yang santai mawon nggih Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan ke materi yang kedua, supaya kita lebih seger ya, kita fresh. Jadi supaya tidak ini kan serius ya Bu Suci ya. Monggo panjenengan jumeneng rumiyin ya. Nggih panjenengan rumiyin ya. Dari posisi yang paling nyaman. Jadi nanti pada saat panjenengan merilekskan organ-organ panjenengan nanti biar tidak terbentur dengan teman-temannya. Ngoten nggih? Sampun siap? Oke, terima kasih. Lanjut supaya kita lebih fresh ya. Monggo panjenengan ikuti ya.
Terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Monggo panjenengan kinarak malih nggih. Panjenengan duduk yang nyaman lagi. Sudah fresh nggih? Ya, yang tadi sudah dipaparkan Bu Suci kurang lebih berapa menit tadi Bu Suci nggih? 35 menit ya. Jadi panjenengan saya amati dari depan koyone kok konsentrasinya sangat luar biasa sekali nggih. Oke, saya lanjutkan ke materi yang kedua tentang 5 posisi kontrol. Okay. Jadi di 5 posisi kontrol di sini menurut Dian Gonsen dalam buku Restructuring School Discipline di tahun 1998 itu mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Kemudian teori kontrolnya yang dari tadi Dr. Philip Glaser-Gossen itu berkesimpulan terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut itu yang pertama posisi kontrol penghukum ya. Kemudian lanjut yang kedua posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang keempat posisi kontrol sebagai pemantau. Yang terakhir itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin panjenengan semua masih dalam angan-angan ya. 5 posisi kontrol ada penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, dianggap sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Itu sebenarnya bagaimana? Betul ya? Di sini saya akan memaparkan untuk 5 posisi kontrolnya itu yang pertama yaitu penghukum. Jadi penghukum itu gambarannya seperti ini. Panjenengan cermati ya videonya. Nan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi itu di 5 posisi kontrol yang pertama, ibu gurunya tadi kebetulan siswanya terlambat ya. Kalau kita cermati dari video tadi, apakah gurunya tadi memperhatikan apa alasannya siswa? Tidak sama sekali. Padahal siswanya itu tadi ingin menjelaskan alasannya dia terlambat itu alasannya apa, tapi gurunya sama sekali tidak mau. Iya betul, itu adalah posisi kontrol yang sebagai penghukum. Itu yang nomor 1. Sekarang Bapak Ibu perhatikan untuk posisi kontrol yang kedua dengan video sebagai berikut. Monggo panjenengan cermati nggih. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dari posisi kontrol yang penghukum tadi, kalau dilihat bahasanya bagaimana? Lebih halus untuk yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi, kalau kita ibaratkan cabai itu yang sangat pedas sekali ya. Ya, bukan cabai keriting tapi cabai. Iya, cabai keribu ya Pak. Iya, jadi lebih mantap bahasanya ya. Kalau yang kedua ini tadi bahasanya lebih halus. Jadi itu adalah membuat rasa bersalah. Sekarang yang ketiga, panjenengan cermati malih. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bandingkan dari video yang kedua, bahasanya bagaimana? Iya, bahasanya seperti teman. Jadi di situ tadi dengan muridnya disayang-sayang ya. Padahal antara murid dengan guru itu tidak ada perbedaan. Itu tadi ya, dianggap sebagai teman. Bahasanya sudah tadi ya. Kita bandingkan hukum. Sekarang video yang keempat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kalau di video yang keempat di sini, ibu gurunya sudah membicarakan tentang konsekuensi ya. Tapi kalau kita bandingkan dari nomor 1, 2, 3, dan 4, kalau kita poinkan itu nilainya lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang keempat. Jadi ini poinnya lebih besar ya, lebih bagus ya. Sekarang yang terakhir, posisi manajer ya. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol sudah terpapar nyata ya. Mungkin panjenengan bisa merefleksi diri panjenengan semuanya. Saya itu berada di posisi kontrol yang keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5. Mungkin coba saya merefleksi Pak Iko. Untuk 5 posisi kontrol tadi Pak Iko, mungkin Pak Iko itu berada di posisi kontrol yang nomor berapa Pak Iko? Monggo. Terima kasih waktunya Patri. Kalau di posisi nomor 5 enggak mungkin kayaknya. Jadi biaya 1 dan 4. 1 sampai 4 maksudnya. Kalau saya ini mungkin saya masih di posisi nomor 1, saya enggak. Saya di nomor berapa tadi ya? Di antara 1 pendukung, merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer Pak Iko. pemantau mungkin ya. Pemantau, berarti di nomor 4 ya, berarti sudah mendekati sempurna Pak Iko. Tepuk tangan untuk Pak Iko. Oke, terima kasih Pak Iko. Mungkin lanjut ke Pak Nanda Pak Iko. Mungkin dua orang ya untuk refleksinya ya. Terima kasih Pak. Mungkin dari yang terbaik saya aja yang gendut dulu. Mungkin Pak Nanda bisa menyampaikan untuk refleksinya. Oh saya di posisi berapa? Monggo Pak Nanda. Saya kemungkinan di posisi 1. Posisi 1 penghukum ya Pak Nanda. Oh Nanda. Mungkin tuntutan kerja. tuntutan kerja. Mungkin dari posisi kontrol yang nomor 1 dengan kita mempelajari video 1 sampai 5 tadi, mungkin Pak Nanda ada inisiatif saya ingin mencapai ke posisi kontrol yang kelima. Mungkin seperti itu atau tidak Pak Nanda? Semua orang pasti mau memperbaiki diri Patri. Oh gitu ya? Ya, oke. Kalau 5 kayak nggak bisa, 4 aja Patri. Oh Pak, saya harapkan kalau Pak Nanda ingin mencapai yang keempat, mudah-mudahan bisa untuk mencapai yang di posisi kontrol nomor 5, berarti sebagai manajer. Terima kasih Pak Nanda. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol kalau kita cermati itu memang dari 1 sampai 5 itu yang paling sempurna itu adalah posisi manajer. Jadi harapannya setelah diseminasi dengan 5 posisi kontrol, mungkin panjenengan semuanya nanti bisa merefleksi diri panjenengan. Oh saya berada di posisi ini, berarti saya harus bisa menaikkan target. Saya bisa di posisi misalkan 2 nanti ketiga dan selanjutnya sampai yang ke 5 seperti itu ya. Karena kalau kita cermati di posisi kontrol penghukum itu sangat
membuat anak menjadi trauma, takut ya. Jadi anak tadi kalau kita melihat Naren tadi, nadanya ibu guru itu loh sudah, iya betul. Jadi kalau di era-era zamannya Pak Nanda di sekolah dasar dulu, kalau mendengar gurunya dengan nada seperti itu mungkin Pak Nanda sudah mules ya perutnya. Itu sama dengan Naren tadi. Makanya begitu dipanggil Naren, aduh kan seperti itu kan. Nah, begitu dia ingin menyampaikan permasalahan dia terlambat, gurunya tidak mau memperhatikan. Mudah-mudahan Pak Nanda bisa di posisi yang ke-5 seperti itu. Terima kasih. Saya lanjutkan di materi yang terakhir, ya, Bapak Ibu, ini terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, di sini restitusi itu pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga dapat diartikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi itu pengertian dari restitusi. Segitiga restitusi itu langkahnya ada 3 langkah. Yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian di poin yang ketiga di situ adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau keyakinan match dengan materi yang sudah disampaikan Bu Suci tadi ya. Jadi keyakinan kelas itu membuatnya bukan Bapak Ibu guru sendiri, tetapi melibatkan warga sekolah termasuk anak-anak. Jadi anak-anak itu inginnya apa itu kita tampung, baru kita kemas menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu. Di sini ada contohnya untuk menstabilkan identitas itu. Contohnya di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Seperti itu masuk di menstabilkan identitas. Mungkin kalau contoh lain, manusia itu tidak luput dari salah. Seperti itu, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Seperti itu adalah masuk di segitiga restitusi di menstabilkan identitas. Jadi harapannya Bapak Ibu kalau ada peserta didik yang melanggar atau melakukan suatu tindakan yang belum pas, jangan langsung kita tegur. Misalkan ada yang kemarin itu di kelas saya itu ada yang bermain dengan temannya, dia bawa penggaris. Akhirnya penggarisnya itu gores di itu layarnya itu, akhirnya robek. Kalau kita menangani masalah belum mengetahui dari materi ini segitiga restitusi, mungkin karena tahu-tahu itunya rusak, mungkin langsung kita marah, memarahi anak-anak. Jadi kalau untuk segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan dulu. Jadi supaya anak murid itu tidak down ya dengan kesalahannya itu, tidak takut. Jadi dia tahu, oh ternyata saya melakukan seperti ini, ternyata saya salah, dengan sadar diri seperti lagunya siapa itu ya. Kemudian untuk yang di poin kedua, validasi tindakan yang salah. Contohnya itu,
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti kasus di kelas kemarin, kenapa kok bawa penggaris itu? Karena sifatnya anak-anak itu tidak lepas dari bermain, ya. Seperti kita saja, meskipun kita sudah usianya 17 lebih sedikit ya, tapi masih suka bermain seperti itu. Jadi anak-anak pun ya sama, karena itu sudah kodratnya ya. Di segitiga restitusi yang ketiga di sini adalah menanyakan keyakinan. Di sini contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini sangat match dengan video tadi di posisi kontrol yang nomor 5 ya. Keyakinan apa yang sudah diyakini? Seperti itu. Tadi kan saling menghargai dan seterusnya. Tadi ya sudah dipaparkan oleh Naren tadi. Kemudian terkait dengan implementasi segitiga restitusi, kemarin Bu Suci dan saya sudah menerapkan di kelasnya masing-masing. Di sini ada contoh video, bisa Bapak Ibu cermati dari penanganannya masalah yang ada di kelas, ya. Jadi ini sudah masuk ke segitiga restitusi. Ini panjenengan cermati. Ini Bu Suci ya. Kebetulan ini kelas 3 ya, di restitusi Bu Suci kemarin. Ya, itu restitusi contohnya seperti itu ya. Tidak seperti bu gurunya Naren tadi, bentak-bentak tadi ya. Itu adalah implementasinya segitiga restitusi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Suci Pujiastuti di kelas 3. Itu tadi masalahnya apa Bu Suci? Terlambat, sering terlambat ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya panjenengan untuk mengikuti diseminasi hari ini dari materi awal hingga akhir. Lanjut untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Monggo dari materi yang sudah Bu Suci sampaikan, saya sampaikan tadi, mungkin ada pertanyaan atau masukan, monggo saya persilakan mulai dari ibu-ibu atau bapak-bapak. Bu Suci monggo. Mungkin bisa memberikan masukan. Ya, kalau pertanyaan mungkin Bu Citra, Bu Suci. Oh, Bu Citra. Ya. Oke. Bu Citra tadi kan belum, ya belum. Oke, monggo Bu Citra. Terima kasih Bu Suci, Patri, waktunya. Alhamdulillah, sepertinya sudah bagus. Tapi apa ya yang menjadi tantangan untuk mengubah gitu, mengubah apa tadi Pak? Bukan lima kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Iya, kalau saya kan juga sama kayak Pak Nanda. Sebagai kita penghukum juga.
Nah itu bagaimana biar saya itu bisa merubahnya dari nomor 1 ke nomor 2 bahkan langsung bisa ke 4 lah ya, nggak langsung ke 5. Itu bagaimana ya Pak Tri ya? Oh ya, terima kasih Terima Bu Citra. kasih. Oke, mungkin saya jawab dulu ya Bu Suci. Ya, mungkin gini Bu Citra. Dari 5 posisi kontrol, kalau Bu Citra di poin nomor 1 tipe penghukum ya. Di tipe penghukum itu kalau kita analisa ya, itu memang poinnya tidak full, tidak sama sekali tidak ada pada anaknya, tidak ada pada peserta didiknya. Di kurikulum Merdeka ini tuntutannya apa? Jadi memang murid itu dijadikan sebagai subjek, bukan objek ya. Jadi Bu Citra harus sebenarnya anak ini mungkin misalkan dengan restitusinya Bu Suci tadi terlambat ya. Mungkin kalau Bu Citra, oh siswa saya terlambat, mungkin dari situ Bu Citra bisa menggali alasannya terlambat itu apa, seperti itu. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan yang sudah Bu Citra buat, ya seperti itu. Insya Allah nanti lama kelamaan pasti Bu Citra itu naik di poin berikutnya 2. Mungkin kalau Bu Citra memahami dari materi tadi, saya rasa Bu Citra kan pemahamannya sudah sangat bagus ya. Jadi saya rasa ya, kalau langkah-langkah itu panjenengan lakukan dengan baik dari penghukum, insya Allah panjenengan bisa langsung meloncat ke posisi manajer. Insya Allah saya yakin bisa. Tepuk tangan untuk Bu Citra. Mungkin Bu Suci ingin menambah, monggo. Nah, untuk agar anaknya merasa tidak juga, kita memberikan pertanyaannya itu tidak langsung di depan teman-temannya, dengan cara mungkin pada saat istirahat kita memanggil anak tersebut. Nah, di situ kita menanyakan kenapa dia terlambat. Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia terlambat. Seperti itu Bu Citra. Ya, sama-sama. Sama-sama Bu Citra. Mungkin masih ada pertanyaan lain selain Bu Citra? Pak Nanda, Bu Desi, sudah cukup jelas, ya? Pak Ki, sampun. Pak Ki, ya. Jadi pada kesempatan ini mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tri dan Bu Suci Pujiastuti ini sudah cukup bagus dan cukup untuk memberikan inspirasi pada kita semua. Yang jelas kalau anak-anak ini diberi sebuah keyakinan, maka Bapak Ibu Guru ini juga harus yakin bahwa kita bisa mencapai di posisi 5, sehingga kita bisa berusaha untuk berbuat seperti pada posisi 5. Jadi kalau kita mungkin tidak berusaha untuk mencapai di dalam posisi yang kelima itu, mungkin kita ya sampai kapanpun juga akan tetap seperti ini. Jadi maka paradigma baru di dalam pembelajaran dan juga harus kita lakukan bersama terkait juga dengan keyakinan kelas, bagaimana nanti anak-anak ini bisa menjadi subjek di dalam pembelajaran dan guru ini benar-benar sebagai fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Mungkin itu saja apa yang dapat kami sampaikan. Bu Cid dan Pak Tri, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ki atas masukannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain tasik wonten malih memberi masukan atau pertanyaan. Sampun nggih. Terima kasih atas partisipasinya. Saya dan Bu Suci dari awal hingga akhir dalam menyampaikan materi diseminasi budaya positif. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.